Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir kelas kerjasama, di mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembentuk pesisir. Jadi pada pertemuan sebelumnya ada beberapa hal yang kita bahas, ada yang masih ingat. Kita bahas mengenai, ada ingat nggak poin-poinnya? Siapa? Luciana? Halo Luciana. Luciana? Belum masuk. Resti masih ingat poin-poinnya apa yang kemarin kita bahas? Lupa. Kemarin kita bahas mengenai geomorfologi pesisir ya. Jadi kita bahas apa saja sih ruang lingkup secara definisi, kemudian zona-zona pesisir ada apa saja gitu, dan lain sebagainya. Oke, zona pesisir ada yang ingat enggak? Yang termasuk zona pesisir itu ada apa saja? Apa sih batasan-batasan zona pesisir itu? Batas daratnya apa? Batas lautnya apa? Ada yang masih ingat enggak? Ada yang baru masuk. Iqbal atau Pak Ade? Apa sih batasannya ruang lingkup dari zona pesisir atau coastal zone? Batas daratannya apa? Batas lautnya apa? Oke, pesisir itu nanti batasannya ke arah laut itu sampai ke ujung landasan kontinen. Jadi nanti laut pasti akan ada dasarnya. Ketika nanti dasarnya masih ada hubungannya dengan daratan di atasnya, maka itu nanti masuk ke wilayah zona pesisir sebenarnya. Sedangkan batas daratnya itu dari tebing atau mungkin dari satu bibir pantai sampai dengan beberapa kilometer ke arah darat atau menjauh dari ke arah laut. Kemudian bagian-bagiannya ada apa saja? Ada offshore, ada littoral zone, sama coast-nya. Coast itu yang wilayah pesisirnya, yang dimana di situ ada pantai, ada muara, dan lain sebagainya. Nanti coba diulang-ulang lagi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembentuk pesisir. Jadi dua pertemuan ini, pertemuan 3 dan 4, kita akan membahas mulai dari pantai dan sistem penahan atau barrier system. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai, saya masih ingat dua lagi apa? Yang kalian cari, mangrove dan terumbu karang. Jadi kita akan mulai bagaimana karakteristik dari masing-masing ekosistem tersebut, yang nantinya di pertemuan berikutnya, pertemuan 5 dan 6, baru nanti kita akan membahas mengenai sistem proses pembentukan dari kawasan pesisir. Oke, kita akan langsung saja untuk presentasinya. Untuk kelompok 1, saya persilahkan. Kelompok 1 itu ada siapa tadi? Debbie ya.
Kelompok 1 saya persilakan untuk bisa melakukan share screen. Baik, Pak. Devi, Luciana, sama Novia. Siapa yang mau share screen nanti? Novi, Pak. Novi, oke. Silakan. Saya harapkan nanti minimal dari kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan ya terkait dengan presentasinya. Yang lain juga saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan pernyataan dari perwakilan setiap kelompoknya. Silakan di full screen. Presentasinya kurang lebih 20 menit, nanti diikuti dengan diskusi dan tanya jawab 5-10 menit. Saya persilakan. Oke, baik. Saya mulai izin, terima kasih Pak. Baiklah, kami dari kelompok 1 itu akan membahas tentang sistem pembentukan pesisir pantai dengan anggota kelompok saya sendiri Debbie Fauzana, Luciana, dan Novia Putri Andika. Selanjutnya, di mana nanti sistem pembentuk pesisir pantai ini ada 3. Yang pertama itu sedimen dan morfologi, lalu ada morfodinamik pantai dan gumuk pantai, pasir. Untuk sedimentasi dan morfologi akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu untuk bagian kedua akan disampaikan oleh Mbak Luciana, lalu yang bagian gumuk pasir yang ketiga itu akan disampaikan oleh Bu Novia. Yang pertama ada sedimentasi dan morfologi. Pengertiannya adalah sedimentasi proses pengendapan material batuan secara gravitasi yang dapat terjadi di daratan, zona transisi atau garis pantai, atau di dasar laut karena diangkut oleh media air maupun angin dan es. Selanjutnya, lalu untuk penyebab sedimentasi ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya sumber material sedimen, lalu adanya lingkungan pengendap yang cocok berupa darat, transisi maupun laut, lalu terjadinya pengangkutan sumber material oleh angin, es maupun air. Lalu faktor selanjutnya adalah berlangsungnya pengendapan karena perbedaan arus atau gaya, terjadinya pergantian atau perubahan material, lalu ada diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi saat pengendapan berlangsung secara kimia maupun fisika. Lalu ada kompaksi, yaitu akibat adanya gaya berat dari material sedimen yang memaksa volume lapisan sedimennya menjadi berkurang. Lalu ada litifikasi, yaitu akibat adanya kompaksi terus-menerus sehingga sedimen akan mengeras. Selanjutnya, lalu ada proses sedimentasi. Proses sedimentasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada proses sedimentasi secara geologis dan sedimentasi yang dipercepat. Secara geologis, sedimentasi merupakan proses erosi tanah yang berjalan secara normal. Artinya proses sedimentasi ini adalah pengendapan yang berlangsung masih dalam batas-batas yang diperkenankan atau dalam keseimbangan alam dari proses degradasi dan agradasi pada perataan kulit bumi akibat pelapukan. Nah, kalau untuk sedimentasi yang dipercepat itu merupakan proses sedimentasi yang menyimpang dari proses geologi atau tidak normal dalam waktu yang sangat cepat, bersifat di mana proses sedimentasi yang dipercepat ini dapat merusak atau merugikan keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam mengolah tanah. Cara pengolahan tanah yang salah dapat menyebabkan terjadinya erosi tanah dan tingkat sedimentasi yang tinggi. Hasil dari sedimentasi ini berupa batuan breksi atau konglomerat yang terendap tidak jauh dari sumbernya. Lalu ada batu pasir yang terendapkan lebih jauh dan batu breksi lebih jauh dari batu breksi dan batuan konglomerat, serta
lempung yang terendapkan jauh dari sumbernya. Selanjutnya, lalu ada macam-macam sedimentasi. Yang pertama itu sedimentasi fluvial, yaitu proses pengendapan material yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Tempat-tempat pengendapannya antara lain dasar sungai, danau, atau muara sungai. Bentuk alam yang dihasilkan oleh sedimentasi ini berupa tanggul alam, meander, kipas, aluvial, dan daratan banjir. Lalu ada sedimentasi marin, di mana ini adalah jadi pembahasan kita hari ini, yaitu proses pengendapan yang dilakukan oleh gelombang laut yang terjadi di sepanjang pantai. Berdasarkan butirannya, sedimentasi ini tuh berkisar dari sedimen yang berukuran butir-butiran lempung sampai gravel. Lalu sedimentasi ini hanya dapat berasal dari daratan yang dibawa oleh laut melalui aliran sungai atau bisa saja pasir pantai oleh ombak. Bentukan alam hasil dari sedimentasi ini berupa tombolo dan spit. Lalu selanjutnya bentuk sedimentasi lainnya ada sedimentasi aeolis dan aeris, di mana pengendapan ini oleh angin yang disebut oleh aeolis, di mana hembusan angin yang bisa mengangkut material debu, pasir, bahkan material yang lebih besar. Terbentuknya butiran tanah dengan berbagai macam sifat yang berbeda, tergantung dari keadaan iklimnya, topografi, jenis batuan, waktu, dan organismenya. Sedimentasi ini biasanya terjadi di gurun pasir, hasilnya berupa gumuk pasir. Lalu ada sedimentasi glasial, di mana sedimentasi pengendapan oleh glaster yang disebut dengan glasial. Di bentang alam hasil dari pengendapan glaster ini adalah berbentuk lembah. Bentuk dari sedimentasi ini adalah osar atau endapan berbentuk unggungan sempit dan panjang. Lalu ada kame seperti daratan tinggi, ada drumlin, bukit kecil, bulat dan panjang, dan kilplain. Selanjutnya, nah, ini contoh dari sedimentasi marin yang tadi dibahas adalah berupa tombolo dan spit, di mana tombolo adalah tanggul pasir yang alami yang terhubung dengan daratan dengan pulau yang berbeda di dekat pantai tersebut. Tombolo itu dapat terbentuk pada laut dangkal dan tidak terganggu oleh arus laut. Nah, ini sampingnya ada gambar bentuk tombolo, di mana terbentuknya dari berupa pasir yang terhubung dengan daratan yang berada di dekat pantai. Lalu ada spit. Spit ini adalah berupa material pasir dari proses pengendapan yang terdapat di muka teluk. Ya, bentuknya itu memanjang dengan salah satu ujungnya menyatu dengan daratan, sedangkan ujung lainnya terdapat di laut. Nah, ini bentuk contohnya. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu morfodinamik pantai yang akan disampaikan oleh Mbak Lucy kepada Mbak Lucy di selatan. Terima kasih Mbak Debbie. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang morfodinamik pantai, di mana pengertian dari morfodinamika pantai mengandung pengertian mengenai hubungan antara bentuk, proses, dan parameter lainnya yang dapat mengubah bentuk pantai, di mana morfodinamika pantai merupakan interaksi dari topografi dasar laut dan proses hidrodinamika perairan, morfologi pantai, dan perubahannya dipengaruhi oleh adanya pergerakan sedimen. Sedangkan proses hidrodinamik terdiri dari gelombang, pasang surut, dan arus. Selanjutnya, Kak Novi, kondisi dinamika perairan. Di mana kondisi dinamika perairan ini ada faktor-faktor dinamik perairan pesisir yang diamati meliputi yang pertama itu adanya gelombang. Gelombang ini yang diamati dari tinggi gelombang, periode, velositas, panjang, energi, dan tipe empasan gelombang. Yang kedua ada arus dekat pantai, di mana yang diamati itu tipe dan kecepatan arus. Yang ketiga, serta arah dan kecepatan angin. Pengamatan gelombang dan arus dilakukan secara langsung di stasiun pengamatan, di mana pengukuran gelombang menggunakan rambu ukur gelombang atau tidepole
dan pengamatan kecepatan arus dekat pantai dan angin menggunakan current meter. Selanjutnya Mbak Novi. Baik, selanjutnya itu gumuk pasir yang akan dilanjutkan oleh Mbak Novi. Pada Mbak Novi dipersilakan. Terima kasih Pak. Selanjutnya gumuk pasir. Pengertiannya yaitu gumuk pasir adalah gundukan bukit dari pasir yang terhembus angin. Gumuk pasir dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama. Kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butir-butir berukuran pasir dan permukaan tanah untuk tempat pengendapan pasir. Biasanya terbentuk di daerah arid atau kering. Gumuk pasir cenderung terbentuk dengan penampang tidak simetri. Jika tidak ada stabilisasi oleh vegetasi, gumuk pasir cenderung bergeser ke arah angin berhembus. Hal ini karena butir-butir pasir terhembus dari depan ke belakang gumuk. Gerakan gumuk pasir pada umumnya kurang dari 30 meter per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya gumuk pasir yaitu yang pertama ada penambahan material pembentuk yang terus-menerus, biasanya diangkut oleh sungai yang bermuara di sekitar pantai tersebut. Jumlah pasir yang diendapkan teratur ke laut, adanya ombak kuat yang memindahkan pasir dari laut ke darat, terdapat pantai yang cukup luas dan landai serta dipengaruhi oleh pasang surut. Adanya periode kering yang panjang dan tegas, sinar matahari cukup banyak untuk mengeringkan material pasir, agar dapat diterbangkan oleh angin, terutama untuk daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya terdapat angin yang bertiup secara konstan, adanya ingir-ingir pegunungan sepanjang pantai yang berfungsi sebagai penahan material yang terbawa angin. Ada vegetasi yang berperan membantu proses pembentukan gumuk pasir, dan yang terakhir yaitu ada dinamika budaya masyarakat. Jenis-jenis gumuk pasir. Berdasarkan ada tidaknya vegetasi, yaitu ada gumuk pasir yang tidak dipengaruhi vegetasi. Yang pertama yaitu gumuk pasir longitudinal. Gumuk pasir yang terbentuk lurus dan sejajar satu sama lain dan arahnya searah dengan gerakan angin. Gumuk pasir ini pada umumnya dijumpai di daerah gurun dan bentuknya sangat panjang. Di daerah pantai, gumuk pasir jenis ini juga dijumpai tetapi biasanya mempunyai bentuk yang lebih pendek dan lebih kecil. Gumuk pasir longitudinal berkembang karena berubahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentukan gumuk pasir awal, sehingga celah yang ada terus-menerus mengalami erosi sehingga menjadi lebih besar dan memanjang. Bisa dilihat di slide ada gambar yaitu gambar gumuk pasir longitudinal. Selanjutnya yaitu gumuk pasir barchan. Bentuk gumuk pasir ini menyerupai sabit. Bagian atau sisi yang cembung berhadapan dengan angin. Sedangkan sisi yang cekung terletak pada bagian belakang menurut arah angin. Barchan mempunyai proses pembentukan menarik. Mulanya terbentuk gumuk pasir longitudinal yang mempunyai sumbu panjang sejajar dengan arah angin. Berikutnya tubuh gumuk pasir semakin tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perputaran angin di belakang gumuk, yang menyebabkan terjadinya pergerakan di bagian belakang. Pergerakan yang semakin kuat menjadikan penggerusan semakin intensif sehingga dimensi lebar seimbang dengan dimensi panjang. Ketinggian gumuk pasir barchan umumnya antara 5 sampai 15 meter. Bisa dilihat di slide gambar gumuk pasir barchan. Yang selanjutnya yaitu gumuk pasir yang berhubungan dengan vegetasi. Yang pertama yaitu ada gumuk pasir transversi atau yang disebut dengan gumuk pasir melintang. Gumuk pasir ini sering dijumpai pada daerah pantai di mana posisinya melintang. Bagian atau sisinya yang cembung terletak di bagian belakang menurut arah angin. Sedangkan sisinya yang cekung berhadapan dengan arah angin. Gumuk pasir ini terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin. Awalnya gumuk pasir ini mungkin hanya beberapa saja, kemudian karena proses eolin yang terus-menerus, maka terbentuklah bagian yang lain dan menjadi sebuah koloni. Gumuk pasir ini akan berkembang menjadi bulan sabit apabila pasokan pasirnya berkurang. Bentuk gumuk pasir ini dipengaruhi oleh aktivitas angin yang bertiup kuat. Selanjutnya yaitu gumuk pasir parabolik. Gumuk pasir parabola mempunyai bentuk seperti huruf U, di mana bagian yang cekung berhadapan dengan arah angin. Gumuk pasir ini hampir sama dengan gumuk pasir barchan, akan tetapi yang membedakan adalah arah angin. Gumuk pasir parabolik arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Yang C yaitu gumuk pasir gipsum.
Gumuk pasir ini hampir sama dengan gumuk pasir parabola. Perbedaannya hanya pada panjang bagian cembungnya saja. Di mana pada gumuk pasir gipsum bagian cembungnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan gumuk pasir parabola. Selanjutnya yaitu berdasarkan ada tidaknya penghalang gumuk pasir, bisa dibedakan yang pertama yaitu freedones. Freedones merupakan pembentukan gumuk pasir yang terbentuk tanpa adanya penghalang. Contohnya adalah bentuk gumuk pasir barcan, longitudinal, transverse, parabolik, dan bintang. Gumuk pasir bentuk bintang, star domes. Gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbuhan. Bentukan awal merupakan sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran, sehingga proses eolin pertama kali akan terfokuskan pada bukit ini dengan tenaga angin yang datang dari berbagai sudut, sehingga akan terbentuk lahan baru seperti bintang. Bisa dilihat gambar di slide, yaitu mengenai gumuk pasir yang berbentuk bintang. Selanjutnya yaitu tipe impeded dunes. Gumuk pasir yang pertama yaitu gumuk pasir bloat. Pada gumuk pasir ini terdapat penutup lahan, misalnya vegetasi di sekitar cekungan. Gumuk ini terjadi karena adanya deflaksi lokal. Yang B yaitu gumuk pasir ecodunes. Gumuk ini bagian tepinya memanjang, terpisah dari topografi penghalang. Proses pembentukannya merupakan akumulasi pada zona berputaran aliran angin karena zona penghalang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Luciana dan Bu Novia. Mungkin sampai sana presentasi kami. Untuk pertanyaan, tanggapan, dan saran kami mohonkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Terkhusus untuk kelompok 2 ya Pak ya. Terkhusus untuk kelompok 2, mungkin ada pertanyaan, saran, atau tanggapan. Sip. Terima kasih. Silakan dari kelompok 2. Tanggapan dan pertanyaannya. Kelompok 2. Ada Iqbal, Resti, sama Pak Ade. Materinya, materi PPT-nya atau PDF-nya mungkin bisa dikirim ke grup WhatsApp atau ke chat atau di Google Classroom. Silakan. Pak David. Ya, Pak. Silakan Hadir, Pak. tanggapan, pertanyaan. Halo. Pak David, Farul Budiman mungkin, atau Pak Ade. Pak Ade ada Pak Ade. Ayo silakan. Hanya yang menarik itu bisa diangkat itu. Silakan, PPT sudah ada ya, dikirim ke grup WhatsApp.
Ayo, tidak mesti dari kelompok 1, kan tidak mesti dari kelompok 2. Ayo, waktu terus berjalan. Siapa kira-kira? Halo. Nggak ada ini, Resti? Stop stream ya, Pak. Hah? Pak. Silakan pertanyaan. Baik, Pak. Izin bertanya kepada kelompok 1. Saya Resti dari kelompok 2. Jadi tadi kan di bagian awal dijelaskan tentang sedimentasi dan disebutkan tentang sedimentasi dan morfologi dari pembentukan pesisir. Nah, yang dijelaskan hanya sedimentasi. Bagaimana dengan morfologinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawabkah? Sepertinya tidak ada lagi. Tanya dari yang lain. Aridozi, Rahmi, Asmi, David, Ade, Fahrul Budiman. Langsung saja mungkin ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Resti atas pertanyaannya. Untuk morfologi, dijelaskan sedikit. Morfologi pantai itu secara sederhana itu diartikan itu bentuk pantai. Nah, jadi itu morfologi itu merupakan daerah pantai yang terus-menerus mengalami perubahan oleh banyak proses yang terjadi di dalamnya, baik itu proses yang berawal dari daratan maupun dari lautan. Lalu di mana kedua proses tersebut, yaitu proses daratan maupun lautan itu bertemu di pantai.
Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh pasang surut, gelombang arus laut, dan batuan serta lainnya. Nah, jadi secara sederhana itu perubahan geomorfologi pantai itu juga diakibatkan oleh dua kejadian alam, yaitu abrasi dan sedimentasi. Makanya tadi dibahas bagian sedimentasinya, bentuk-bentuk sedimentasinya. Nah, jadi morfologi yang terjadi itu yang terbentuk salah satunya dari sedimentasi. Lalu jadi bentuk pantai yang dipengaruhi oleh aktivitas gelombang itu mungkin ada 3. Jadi ada dari daerah pantai dengan arah gelombangnya berbentuk sudut dengan garis pantai, lalu ada pantai dengan arah gelombang berbentuk sudut yang mengarah ke muara, lalu ada bentuk pantai dengan arah gelombang sejajar dengan garis pantai yang tadi disebutkan salah satu bentuknya adalah spit. Mungkin itu untuk penjelasan morfologi pantai, Mbak Resti. Baik, Deb. Terima kasih, Debbie. Ya. Oke, terima kasih. Saya rasa satu pertanyaan saja ya. Yang lain kalau masih ada pertanyaan tanggapan, mungkin kita lanjutkan di grup WhatsApp saja nanti. Oke. Yang terakhir dari saya, beberapa catatan terkait presentasinya. Diupayakan untuk yang berikutnya seminimal mungkin dalam bentuk paragraf yang ditampilkan di PPT. Jadi tampilkan saja dalam bentuk poin-poin. Kalau bisa dihafal, minimal dalam bentuk poin-poin saja agar lebih memudahkan, dan nanti yang jadi pemirsanya tidak terfokus membaca paragraf. Jadi kalau paragraf terlalu fokus ke paragraf mereka. Jadi kalau bisa poin-poin akan lebih enak untuk dinikmati nanti presentasinya. Kemudian tadi ada sedikit pembahasan speed. Speed itu sebenarnya masuk ke sistem penahan atau barrier system. Jadi agak sedikit melenceng, dan sedimentasinya juga dibahas semua ya, meskipun ya itu menjadi salah satu ilmu tambahan. Jadi setidaknya sudah ada pembahasan. Jadi nantinya untuk profil zona pesisir untuk di pantai itu sebenarnya kalau disederhanakan itu cuma ada 2 jenis pantai. Jadi pantai itu pantai-pantai yang berpasir, kemudian dia cenderung landai kalau berpasir, dan ada lagi pantai yang berbatu dia. Kalau pantai yang berbatu, kecenderungannya dia pasti akan lebih curam. Dan nantinya kalau kita lihat dari ukuran sedimen dari pantainya, itu hanya ada 2 jenis pasir pantai, itu ukurannya 0,1 sampai dengan 4 mm, sampai dengan yang pantai-pantai kerikil, itu yang lebih besar lagi ukuran sedimennya, sampai yang campuran. Jadi kalau kalian amati di beberapa wilayah pantai pasti akan berbeda-beda. Yang nanti kenapa bisa berbeda itu karena dari sumber materialnya, entah dia terbawa dari laut atau terbawa dari daratan, sampai ke nanti ada proses abrasi karena adanya gelombang dan adanya pelapukan kimia juga. Oke. Itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas sampai dengan gumuk pasir. Dan nanti sebenarnya ada pembahasan lebih lanjut lagi, tapi saya rasa sampai sini dulu mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan pantai. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, nanti kita akan lanjut pembahasannya di grup WhatsApp saja. Setelah Zoom ini berakhir, kita lanjut lagi untuk presentasi yang kedua ya, untuk sistem penahan. Saya akhiri untuk Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.